Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, saya sungguh berterima kasih kepada Anda semuanya yang telah menonton channel YouTube saya. Saya berharap kiranya kita semua semakin mendapatkan pengertian yang benar untuk mengikut Tuhan, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jika Anda terbeban dan Roh Kudus menyentuh hati Anda untuk berjuang bersama saya memberitakan Injil, tolong silakan share video yang saya sampaikan agar banyak orang mengerti kebenaran. Jika Anda ingin mendukung pelayanan saya dalam memberitakan Injil ke berbagai daerah, silakan ya, Anda WhatsApp ke nomor saya. Sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, saya sebenarnya adalah orang yang suka memberitakan Injil di lapangan. Saya bukan orang yang suka duduk di balik meja untuk bermain YouTube begitu. Tapi karena corona ini, virus ini, yang membuat saya tidak bisa kemana-mana untuk sementara ini, sehingga saya memberitakan Injil lewat YouTube. Puji Tuhan, saya bisa bertemu dengan banyak teman-teman yang WhatsApp ke nomor saya, sehingga saya bisa saling berbagi cerita dengan teman-teman semuanya. Baik sahabatku yang terkasih, pada topik kali ini adalah bercerita bagaimana pengalaman saya untuk memberitakan Injil. Dan juga ada perjuangan teman-teman di berbagai negara untuk memberitakan Injil dan membagikan Alkitab. Nah, sebelumnya kita saksikan dulu mengenai pembagian pendistribusian Alkitab di Pakistan. कहाँ जाएं प्रभु, हम किसके पास जाएं? सिर्फ तू ही हमारा प्रभु है। यीशु, तू मेरा प्रभु है, तू हम सबका प्रभु है। ना कोई पहाड़, ना कोई संजीव, ना कोई बीमारी उस नाम के आगे टिक सकती है। अपने आप को करो उस यीशु के पास, उस नाम को पुकारे इस वक्त और कहे यीशु, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। हर एक संजीव टूट जाए यीशु के नाम से। यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम Haleluya. Pembagian Alkitab, pemberitaan Injil dibagikan ya kepada seluruh anak-anak yang ingin membaca Alkitab. Tidak ada yang bisa menghalangi pemberitaan Injil. Jadi sahabatku yang dikasih dimanapun Anda berada ya, tidak ada bisa menghalangi pemberitaan Injil dan pembagian Alkitab. Banyak negara, banyak penguasa berusaha menyetop, menganiaya, mengintimidasi agar Alkitab itu tidak tersebar. Di Indonesia kita tahu bahwa ada yang tidak senang dengan penerjemahan Alkitab di dalam bahasanya lah, melarang lah, disuruh hapus lah. Tetapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman-Nya akan diberitakan. Perintah Tuhan kepada kita, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, sampai dihiperbolakan segala makhluk. Anda bisa bayangkan. Berarti saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus semangat untuk beritakan Injil. Tadi di Pakistan, bagaimana anak-anak dibagikan Alkitab sehingga mereka bisa membacanya. Kemudian kita lihat lagi, ini di India dibagikan juga Alkitab.
Ya. Luar biasa. Banyak yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi siapakah yang akan pergi memberitakannya? Siapakah yang akan kutus, kata Tuhan? Apakah Anda berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, utuslah aku, pakailah aku menjadi alatmu, menjadi pemberita kebenaran firman-Mu. Saudaraku dimanapun Anda berada, jika Anda tidak mampu untuk pergi, dukunglah orang-orang yang memberitakan Injil. Ya. Berikan tenagamu, waktumu, pikiranmu, apapun yang bisa engkau lakukan untuk pemberitaan Injil. Lakukan itu. Tuhan berkata, ya, secangkir air putih saja engkau berikan kepada anak-anak yang kukasihi, maka engkau tidak akan kehilangan upahnya di sorga. Banyak orang takut untuk menjadi penginjil, takut menderita, takut pikul salib, tapi mereka memilih jadi pedagang, jadi bisnismen. Ya oke saja, itu hak mereka. Tetapi apakah yang kau lakukan di dunia ini untuk pemberitaan Injilmu? Uang yang kau dapat kau depositokan, ya. Semuanya yang kau simpan hartamu di dunia, ngengat dan karat, pencuri akan merusaknya. Apakah engkau pernah berpikir jika engkau mati, apa yang kau bawa? Sama sekali tidak ada membawa apapun. Tuhan hanya bertanya, berapa jiwa yang kau bawa kepadaku? Seberapa banyak tenagamu untuk melayaninya? Jadi sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, ya, Anda boleh berpikir, apa yang kau lakukan untuk Tuhan? Engkau bekerja, habiskan waktumu, hidupmu, tetapi jika tidak ada hidup untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil, sungguh sia-sialah hidupmu. Nah, ini kemudian saya akan share video saya bagaimana saya pelayanan, pergi ke daerah-daerah untuk memberitakan Injil. Banyak orang berpikir saya, Jonsung, ya, hanya adalah seorang yang duduk di belakang meja bermain YouTube, hanya untuk iseng-iseng. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sejak umur 19 tahun saya sudah terjun melayani, mengumpulkan anak-anak untuk mengajar mereka dan berkeliling daerah-daerah untuk memberitakan Injil. Anda tidak kenal siapa saya, jangan terlalu cepat Anda menilai saya. Sahabatku dimanapun Anda berada, ya, kiranya ya video ini menginspirasi Anda. Coba Anda lihat bagaimana pelayanan saya ini. Nah, ini Suandi lagi naik motor. Lihat. Nah, ini Suandi lagi naik motor dia. Wow, betapa indahnya alam. Ini turun gunung. Nah, ini. Ini saya. Saya naik gunung motornya. Ya. Nah, ini kami sekarang itu mau ke Nanga Taum, naik perahu. Kurang lebih ada 2 jam kira-kira. Nah, ini sungai Raya, ini Sungai Raya. Nah, ini Silwanus duduk di situ, dia mulai takut. Nah, ini lanting. Nah, ini lihat. Nah, ini perjalanan yang cukup seru. Ramai-ramai pergi ke Nanga Taum. Ya, sekarang ini makan di sini. Ini sungainya. Oh, ini ditanam. Masa bisa tumbuh sendiri gitu? Nah, maksudnya mungkin dia jualan. Nah, seru. Lihat Silwanus mukanya mulai pucat. Nah, ini kami udah mulai jalan dari Kota Baru ke Nanga Taum. Nah, ini Silwanus. Nah,
ini mukanya di Suwandi, Lamongan. Pakai Kasih tahu dong namanya. Mereka kan nggak kenal saya. pakai sampan. Nah, daerah. Nah, ini Pak Gembala. Nah, sahabatku yang terkasih, saya share video ini adalah pelayanan saya, salah satu pelayanan saya pergi ke daerah-daerah. Jadi saya naik motor dari Pontianak, ya, Kalimantan Barat, kemudian naik motor sampai ke Sintang kurang lebih 8 jam. Kemudian dari Sintang naik motor ke Nangapinu kurang lebih 2 jam. Kemudian naik motor dari Nangapinu pergi ke Kota Baru kurang lebih 3-4 jam. Dari Kota Baru kemudian naik speed itu perahu, ya, perahu kecil begitu. Kurang lebih 2-3 jam. Nah, sampailah kami ke daerah di mana kami akan memberitakan Injil. Sahabatku dimanapun Anda berada, saya senang jika Anda memiliki, ya, beban untuk melayani Tuhan, ya, atau ini Anda ingin saya datang ke tempatmu untuk memberitakan Injil, silakan hubungi saya. Saya tidak pernah menerima amplop, tidak pernah menerima bayaran dalam pemberitaan Injil saya. Jika saya masih mampu untuk membiayai, saya tidak akan, ya, menerima sumbangan. Sahabatku yang kasih dalam Tuhan, itulah, ya, perjalanan hidup saya. Saya terinspirasi bagaimana, ya, John Sung dari Tiongkok itu. Makanya nama saya dikasih nama John Sung oleh bibi saya, seorang hamba Tuhan. Memang kebetulan saya orang Hakka, marga saya Sung, family name saya Sung, ya, Sung John Sung gitu. Jadi ini kita lanjutkan, kita lihat lagi video bagaimana saya melayani di sana. Wah, ini yang nggak bagus apa begini? Kalau udah mulai Nah, ini kami lagi ke daerah apa? Raja. Pergi ke daerah-daerah di kampung apa Pak namanya kampung ini Pak? Kampung apa? Lajah. Ini kampung Lajah, ini rumah-rumah mereka. Ini ada satu camat NTT. Nah, ini kami melayani. Nah, ini kami sudah pulang dari Nangataum, pulang ke Kota Baru, kemudian akan melanjutkan ke Nangapino, kemudian ke Sintang dan ke Pontianak dan kayaknya nak kembali nanti Pak. Nah, jadi sahabatku dimanapun Anda berada, bagaimana antusias anak-anak di daerah, di kampung, ya, sangat senang akan mendengar Injil. Cuman mereka kadang-kadang, ya, tidak diperhatikan, tidak ada yang datang untuk memberitakan Injil kepadanya. Itu di Indonesia, di Kalimantan saya share. Nah, kemudian saya akan lihatkan video bagaimana di Cina, ya. Beberapa waktu yang lalu saya mau diajak pergi ke Cina. Cuman pas sudah dipesan tiket apa segala macam ke Vietnam, ke Cina, ternyata corona, akhirnya harus, ya, di cancel semuanya itu. Bagaimana mereka haus akan kebenaran firman Tuhan. Sahabatku dimanapun Anda berada, jika Anda punya kesempatan untuk mendengar Injil tapi Anda mengabaikannya, gereja ada di dekatmu, ya, pelayanan penginjil datang beritaan firman Tuhan, Anda bisa membuka akses internet dengan gratis, dengan bebas, tapi Anda tidak mencari kebenaran, tidak menyelidiki kebenaran. Bagaimana Anda bisa menemukan kebenaran? Sedangkan mereka, Anda lihat berapa haus akan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin bacakan ayat di dalam Alkitab ini berkata begini. Di dalam Roma pasal 10 dikatakan bahwa karena dengan hati orang percaya akan dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Anda bisa bayangkan. Sebab barang siapa berseru
kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Roma pasal 10, jelas di situ. Ya, ayat yang ke-14 dan seterusnya. Injil harus diberitakan. Tidak ada cara lain. Ya. Saya mengajak kita bekerja sama untuk memberitakan Injil kepada siapapun. Semua manusia. Tuhan mengasihi semua manusia. Ya. Mari kita beritakan Injil. Jika Anda tidak dapat pergi, dukunglah pemberita-pemberita Injil. Anda lihat ini video di Cina bagaimana mereka menerima Alkitab. Saya belum pernah bagi Alkitab karena saya belum mendapatkan donatur ya yang untuk membeli Alkitab untuk dibagikan ya. Kalau Anda mendengar ini dan terbeban, silakan WhatsApp saya. Anda bisa bayangkan sahabatku dimanapun Anda berada. Mereka sangat terharu menerima Alkitab. Mereka tidak bisa membelinya. Karena tidak bisa akses dengan bebas. Mereka mungkin tidak punya uang juga untuk membelinya. Tapi ketika itu sampai di tangan mereka, mereka sangat menghargainya. Sahabatku dimanapun Anda berada. Berapa Alkitab yang ada di rumah Anda? Pernahkah Anda baca? Pernahkah Anda menyelidikinya? Jika Anda tidak pernah membacanya, lebih baik Anda berikan kepada orang-orang yang rindu untuk membaca firman-Nya. Sahabatku dimanapun Anda berada, kiranya video ini memotivasi Anda, menginspirasi Anda, menyemangati Anda, untuk mari kita beritakan Injil bersama-sama. Karena Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat dunia. Bersama saya John Sung, Jesus, my Savior.